Ya, selamat berjumpa di kontekstual Bible reading. Kita sampai dua Raja-Raja pasal 9. Silahkan. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramat Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi Raja Israel. Sesudah itu bukankah pintu, larilah dan jangan berlambat. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramat Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan ku bawa untukmu ya. Panglima Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu yang panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuklah ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baisa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, begini-beginilah dikatakannya kepadaku, demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramat Gilead, bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel, supaya luka-lukanya diobati, yang ditubuhkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Israel. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Israel, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara Israel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, ada kulihat suatu pasukan, berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan apakah ini kabar damai. Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta, lalu orang memasang keretanya.
Maka keluarlah Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, itu tipu Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Israel itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahazia raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sampailah Yehu ke Yezreel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pun pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Dua raja-raja adalah ada raja-raja yang benar hidup di hadapan Tuhan seperti nenek moyangnya Daud, tapi sebagian besar raja-raja hidupnya melawan Tuhan dan hidup berbuat jahat. Dan ciri yang berikutnya adalah ada nabi-nabi yang sejati dan nabi-nabi yang palsu. Dan kisah di 2 Raja-Raja 9 kita melihat bahwa Yehu diurapi menjadi raja, dan narasi ini menunjukkan bahwa di ayat 1 sampai 15 Yehu diurapi menjadi raja, tapi setelah itu ada keluarga Ahab, yaitu Yoram, Ahazia, dan Isabel yang mati sesuai dengan nubuat Nabi Elia. Nah, bagaimana narasi di ayat 1 sampai 15 kita melihat bahwa Nabi Elisa, Nabi sejati, Nabi yang benar, Nabi yang sesuai perintah Tuhan, dia mendapat firman Tuhan bahwa Yehu bin Yosafat bin Nipsi ini
diurapi menjadi raja Israel. Bagaimana praktisnya pengurapan Yehu ini? Ternyata Elisa menyuruh salah satu abdi Allah, nabi yang muda ini di antara rombongan nabi-nabi, dan dia disuruh untuk mengurapi menjadi raja Yehu. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa nabi yang muda ini tidak protes, dan dia tidak menyangkal atau menolak apa yang diperintahkan Elisa dengan satu argumentasi. Seringkali katakan biasanya yang mengurapi raja ini kan Nabi Elisa, bukan saya yang masih muda. Dan ini menunjukkan nabi ini nabi yang taat. Dan rombongan nabi-nabi yang banyak pun tidak protes. Kenapa yang disuruh ini nabi ini, bukan saya juga nabi. Jadi kalau lihat ya kronologi dan narasi ini menunjukkan bahwa Elisa, nabi yang senior ini, diperintahkan Tuhan, dia bisa menunjuk satu nabi muda untuk mengurapi Yehu. Dan nabi ini taat, akhirnya ketemu Yehu dan melakukan apa yang diperintahkan, persis yang diperintahkan Elisa. Yehu diurapi menjadi raja dan Yehu pun tidak protes. Mestinya saya kalau diurapi menjadi raja, mestinya Nabi Elia yang mengurapi. Kenapa ini nabi muda, nabi yang baru ini yang mengurapi saya? Dan ini menunjukkan Yehu rendah hati, Yehu juga menaati nabi muda, tidak menolak, dan dia ikuti apa yang nabi ini perintahkan. Dan pada waktu nabi ini mengurapi Yehu, dia mengatakan, engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dengan demikian engkau membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan Yehu ada perintah dan dia mau mentaati apa yang sudah diurapi Tuhan menjadi raja. Dia pun ada di dalam perintah Tuhan dan mestinya dia menaati. Ayat selanjutnya menunjukkan bagaimana Yehu diangkat menjadi raja. Dia mentaati apa yang difirmankan Tuhan lewat nabi yang muda ini. Dan dia panglima, dia taat, dia rendah hati. Dan ayat 16 sampai 37 kita melihat bagaimana keluarga Ahab dihabisi, dilenyapkan. Dan terjadi yang pertama, Yoram menyuruh penjaga itu untuk menanyakan kepada Yehu, apakah ini kabar damai? Yehu jawab, damai bukan urusanmu. Disuruh lagi yang kedua, dan dia tanya lagi pada Yehu, apakah ini damai? Ini bukan urusanmu. Akhirnya Yoram datang kepada Yehu, dan pada waktu ketemu Yehu katakan demikian, beginilah bagaimana ada damai selama Sunda dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Dan dia tertipu. Yoram katakan pada Ahazia, ini tipuan. Akhirnya Yehu ambil panahnya
dan panah ini tembus ke jantungnya, membuat Yoram mati. Ya, ini sesuai dengan nubuat Nabi Elia. Yehu pernah mendengar ini, bahwa ini Yoram angkat aja ke kebun Nabot. Dan orang Yisrael itu dan katakanlah pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan mengucapkan, dan sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot, darah anak-anaknya, dan demikian aku akan membalaskannya. Jadi Yoram, Ahazia, keluarga Ahab mati. Salah satu sebabnya karena dia membunuh Nabot, dan Tuhan membalas ini. Dan itu dikenapi pada zaman Yehu, dan dia melempar mayat Yehu ini, mayat Yoram ini ke kebun anggur Nabot. Demikian juga Ahazia, waktu mendengar dan melihat itu, ternyata dia lari juga. Tapi narasi mengatakan Yehu mengejar dan memanah dia. Ia lari ke Megido dan mati juga. Ini Ahazia. Kenapa Ahazia ikut mati padahal dia raja Yehuda? Ternyata kalau lihat di pasal 8, Ahazia ini menantunya Ahab, dan dia hidup melakukan yang jahat sesuai dengan keluarga Ahab dan dipengaruhi. Sekalipun dia ada raja Yehuda, tapi dia sekarang dipengaruhi, akhirnya masuk dengan penghukuman dari Allah untuk keluarga Ahab. Dan ini menunjukkan bahwa Ahazia pun mati karena melakukan yang jahat di mata Tuhan. Berikutnya yang kita lihat adalah Isabel. Siapa Isabel? Kita bisa tahu bahwa ini istri Ahab, dan demikian jahatnya sampai suaminya yang menjadi raja disetir oleh istrinya. Dan ini satu pelajaran di dalam keluarga. Seringkali suami yang menjadi kepala tidak berdaya karena disetir oleh istri. Kalau istrinya baik benar di hadapan Tuhan, menjadi positif dan membangun keluarga yang baik. Tapi kalau jahat seperti Isabel yang menyembah Baal, menyembah sundal dan sihir, ya ini jahat di mata Tuhan. Bahkan di ayat sebelumnya tadi sudah dikatakan bahwa Isabel ini membunuh nabi-nabi Tuhan, dan bahkan Elia pun pernah lari karena jahatnya Isabel. Dan ini yang dilakukan Isabel. Akhirnya kita bisa melihat Yehu menghabisi, dan dua pegawainya melemparkan dia sampai akhirnya mati. Dan waktu Yehu katakan sudah, coba dikubur, ternyata dia datang sudah tidak ada mayatnya karena dagingnya dimakan anjing, dan orang tidak mengenal lagi itu Isabel. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elia itu tergenapi, sekalipun mungkin waktunya harus menunggu. Dan ini satu pelajaran yang bisa kita dapat, bahwa orang yang jahat di hadapan Tuhan pasti dihukum, sekalipun mungkin butuh waktu sekian lama. Dan banyak orang bertanya, seringkali yang benar malah celaka, yang baik malah menderita, yang jujur kujur. Dan ini sering terjadi secara fakta. Tapi yang jahat malah bertambah-tambah kaya, bertambah-tambah berkuasa. Seperti Isabel, dia berkuasa di Israel,
tambah jahat, dan orang yang tidak benar. Kenapa aman-aman saja? Orang yang tidak jujur malah mujur. Ya, ini seringkali ditanyakan, tapi dengan kisah ini kita melihat Allah itu Allah yang adil. Allah itu akan menghukum orang-orang yang jahat di mata Tuhan, dan apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Kapan waktunya, itu waktunya Tuhan. Maka seringkali saya katakan, ya kita melihat aja kesudahannya. Ya, bagaimana orang benar dan orang fasik, bagaimana orang yang taat Tuhan dengan orang yang memberontak Tuhan, bagaimana orang yang jujur dengan orang yang menipu, yang jahat. Pasti akhirnya kita bisa melihat banyak contoh, banyak fakta, dan khususnya hari ini fakta Yoram, Ahazia, dan Isabel, keluarga Ahab mati karena dihukum Tuhan. Dan apa yang dikatakan Nabi itu kebenaran firman Tuhan pasti terjadi. Jadi amanat teksnya kita bisa pegang hari ini, prinsip firman Tuhan, Allah menghukum orang yang jahat. Dan yang kedua, abdi Allah muda taat perintah seniornya, dan kita boleh menteladani ini. Kalau ada di daerah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, patut menghormati, patut taat pada pimpinannya, karena dia yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Aplikasinya, apakah saya menyadari resikonya jika menjahati orang lain? Dan seringkali saudara saya kalau menjahati orang lain tidak berpikir ada risiko. Ahab, Isabel mungkin yang membunuh nabi-nabi, dia pikir tanpa risiko, tapi ini nyata Tuhan membela hamba-hambanya. Yang kedua, apakah saya taat perintah abdi Allah senior, hamba-hamba Tuhan senior yang benar, nabi yang sejati, pelayan Tuhan yang sejati? Kita patut menaati dan menghormati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita responi firman Tuhan dengan pujian, ku taat perintahmu, biarlah kita tetap ada di dalam kekudusan, di dalam perkenan Tuhan, sehingga hidup kita boleh terus ada di dalam rencana Tuhan dan diberkati. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu ya Tuhan, ku taat perintahmu,
dengan keluarga kita taat di dalam firman Tuhan. Kita mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan yang mungkin dilakukan oleh kita maupun keluarga kita, supaya keluarga kita dan kita boleh selalu ada di dalam perkenan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini 2 Raja-Raja 9. Bagaimana Tuhan kami boleh melihat kesudahan orang yang tidak taat seperti Isabel. Kami berdoa supaya kami Tuhan sadar bahwa hidup kami memerlukan Tuhan komitmen konsisten untuk hidup benar selalu di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan jika aku dan keluargaku hidup tidak berkenan, Tuhan ampuni supaya Tuhan tidak mendatangkan celaka dalam keluarga kami. Kami berdoa Tuhan Kau berkati keluarga kami supaya hidup menjadi perkenan Tuhan, supaya hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih, haleluya.